Selang beberapa waktu, Tang San berhasil kembali naik bersama pria satunya menggunakan kemampuan terbang yang ia dapat dari hasil penyerapan tulang roh pemberian ibunya. Setelah sampai di pintu masuk, Tang San kembali dibuat kagum di saat melihat bangunan yang begitu kokoh. Meski tidak dilengkapi dengan seorang pun penjaga, sistem keamanan bisa dikatakan benar-benar aman, di mana untuk bisa membukanya dibutuhkan 2 kekuatan dari Master Roh anggota Sekte Hao Tian. Tang San kemudian langsung dibawa untuk menemui ketua sekte. Di sana juga ada Bibi Yue yang juga memang sudah menunggu kedatangannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketua sekte yang sekarang merupakan kakak dari Tang Hao yang bernama Tang Xiao. Ia lalu mencoba untuk menguji kekuatan Tang San di bawah tekanan super kuat yang ia ciptakan. Untuk mengantisipasi hal itu, Tang San segera mengaktifkan domain Dewa Pembunuh dan medan rumput biru perak secara bersamaan sebagai bentuk pertahanan dalam mengatasi tekanan tersebut. Meskipun kedua pertahanannya telah ia aktifkan, namun tekanan ini masih terasa begitu berat hingga membuatnya kesulitan bernafas. Tang Xiao menarik kembali kekuatannya dan menyuruh Tang San agar segera berdiri. Namun Tang San justru memberikan penghormatannya sebanyak 3 kali, lalu mengatakan bahwa tujuan ia datang ke sini adalah untuk mengabdikan dirinya kepada sekte guna menebus dan menanggung semua kesalahan dari ayahnya di masa lalu. Suasana semakin haru ketika Tang San menyerahkan 2 tulang roh yang dilepas secara paksa oleh sang ayah untuk menunjukkan bentuk ketulusannya kepada sekte. Diperlihatkan di balik sifat kerasnya, sebenarnya Tang Xiao juga masih mencemaskan adiknya tersebut. Ia bahkan mengatakan kalau semua masalah yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dari Tang Hao. Karena jika waktu itu ia berada di posisinya, mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama untuk melindungi Ah Yin. Pembicaraan pun ditutup dengan Tang Xiao yang meminta agar Bibi Yue mengurus upacara penerimaan Tang San besok. Dijelaskan bahwa di era ini terdapat 4 generasi di Sekte Hao Tian. Tang San termasuk generasi ketiga. Dan sebagai informasi, dalam generasi ketiga ini terdapat lebih dari 120 Master Roh. Bibi Yue juga menjelaskan kalau sekte sekarang sedang mengalami keadaan yang cukup rumit, di mana sekte terbagi menjadi 2 kubu yang memiliki pandangan berbeda. Di satu sisi dipimpin oleh Tang Xiao. Para anggotanya tidak menyalahkan ayah Tang San, melainkan menganggap kalau Balai Roh Pelindunglah yang menjadi sumber masalah. Sementara di kubu yang satunya dipimpin oleh para tetua. Mereka berpendapat kalau hubungan Tang Hao dengan siluman roh adalah hubungan terlarang yang menjadi sumber masalah. Kubu ini bahkan mengecam Tang Hao sebagai pengkhianat sekte dan tidak lagi mau mengakuinya. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh beberapa tetua dari kubu seberang. Dan tentu saja mereka menentang keras kedatangan Tang San sebagai keturunan dari Tang Hao yang dikhawatirkan akan kembali membawa bencana untuk Sekte Hao Tian. Perseteruan itu semakin memanas hingga salah seorang tetua menyeret nama ibu Tang San yang ia katakan sebagai siluman roh yang hina. Tentu saja mendengar hinaan itu, Tang San tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia mungkin masih bisa terima kalau dirinya yang direndahkan, tetapi jika sudah menyangkut nama baik ibunya, maka siapapun pasti akan ia lawan. Lantas ia pun segera menantang tetua ketujuh tersebut untuk bertarung melawannya. Dengan perjanjian jika ia berhasil menang, maka tetua ketujuh harus menarik kembali hinaannya. Namun tantangan itu tidak langsung tetua terima. Tang San diharuskan untuk bertarung melawan murid terbaik dari Sekte Hao Tian terlebih dahulu. Dan jika Tang San berhasil menang, barulah ia berhak menantang tetua ketujuh. Murid yang dimaksud bernama Tang Hu. Usianya tak jauh berbeda dari Tang San, yang mana merupakan seorang Master Roh tipe menyerang level 64. Sementara Tang San masih berada di bawahnya beberapa level, tepatnya di level 59. Jelas dalam pertarungan ini Tang Hu lah yang lebih diunggulkan karena cincin rohnya saja 1 buah lebih banyak dari Tang San. Walaupun Tang San memiliki kemampuan dari domain pembunuh, tentunya masih belum cukup untuk menutupi perbedaan tersebut. Tang Hu mulai menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yakni Palu Hao Tian. Di waktu yang bersamaan, Tang San menunjukkan roh pelindungnya, namun yang ia tunjukkan hanyalah rumput biru peraknya saja. Ia lebih dulu mengawali serangan dengan teknik keempatnya, yaitu kandang rumput biru perak. Tingkat ketahanannya pun telah jauh meningkat, yang mana Palu Hao Tian dengan skill roh ketiga pun kesulitan untuk menghancurkannya. Tang San lalu memanfaatkan waktu yang ia sita untuk mempersiapkan skill kelimanya. Nampaknya teknik ini memerlukan beberapa menit untuk mengumpulkan kekuatan roh sampai bisa dirilis. Tang Hu yang merasakan tekanan yang begitu kuat dari skill yang dirapalkan oleh Tang San berniat mematahkannya sebelum persiapan selesai. Namun sebenarnya ada 2 kemungkinan mengapa persiapan skill kelima dari Tang San cukup lama. Kemungkinan pertama, teknik ini memang benar-benar kuat sehingga perlu mengumpulkan banyak kekuatan roh. Atau jangan-jangan kemungkinan kedua, yang mana ia memang sengaja menipu lawan dengan niat ingin membuat lawan mengira itu adalah kelemahannya.